Baik, perkenalkan nama saya Fafarki dengan NIM 190910302114. Di sini saya akan memenuhi tugas eh, gerakan sosial kelas B, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai review yang telah saya baca, yang telah saya buat. Pada bab yang pertama, yaitu diawali dengan adanya satu pembahasan yang mengatakan pada tahun 2013 ketika siklus protes yang paling terlihat pada tahun 2011 tampaknya mereda. Politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia dengan melihat protes di belahan dunia yang paling berbeda, termasuk Turki, Brazil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, dan juga Ukraina. Nantinya pada buku ini yaitu akan membahas 3 debat utama yang kemudian didorong oleh protes tersebut, yaitu dampak dari akhir neoliberal global ekonomi pada gerakan sosial. Pada tahun 2013, protes menyebar setidaknya sebagian diilhami oleh gelombang protes anti penghematan tahun 2011, tetapi juga menghadirkan beberapa keanehan. Para peserta gerakan baru seringkali mengakui proses pembelajaran dari gerakan-gerakan di negara lain. Jadi seorang aktivis Turki menyatakan bahwasanya dia tidak percaya tidak akan pernah lepas landas jika bukan karena sebagai presiden global seperti gerakan Occupy. Kemudian selanjutnya penulis mencoba untuk memberikan apa maksud dan tujuan dari adanya buku ini. Penulis mengatakan bahwasanya buku ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan empiris dan juga teoritis. Pada tingkat teoritis, pendahuluan volume serta bab-bab individual akan membahas 3 perdebatan yang disebutkan: pengaruh ekonomi global neoliberal akhir pada gerakan sosial, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter, dan juga munculnya identitas kolektif baru. Debat pertama tentang basis sosial protes, kemudian debat kedua membahas kondisi politik untuk perkembangan protes, dan yang perdebatan ketiga yaitu yang akan dibahas secara teoritis maupun empiris mengacu pada munculnya identitas kolektif baru. Kemudian berlanjut kepada bab yang kedua, di mana pembahasan bab yang kedua ini penulis diawali dengan penjelasan dari penulis, yaitu pertama penulis menyelidiki basis sosial dari pemberontakan dengan mengacu pada konsep kelas. Dalam diskusi ini menentang tesis kelas alternatif tentang Gezi yang secara bervariasi menyoroti kelas menengah, kelas pekerja, atau arus proses multikelas. Gezi sebagai fenomena multikelas menunjukkan pada kehadiran semua kelas, kira-kira sebanding dengan ukuran mereka dalam populasi. Kelas pekerja yang mendominasi populasi pada umumnya sebenarnya secara jumlah lebih unggul dari peserta kelas lain, namun pengunjuk rasa juga berasal dari kelas menengah. Pemberontakan muncul dari perjuangan berkelanjutan melawan pembongkaran Taman Gezi sebagai bagian dari transformasi Taksim. Oleh karena itu, protes tersebut menyerukan hak-hak atas kota dan kontestasi pertumbuhan investasi dalam proyek perkotaan atau apa yang disebut Lovering dan Trukman tahun 2011 sebagai bulldozer neoliberalisme. Gezi di sini sebagai pemberontakan rakyat yang lahir dari perlawanan urban yang terus berlangsung, tentu saja memendam unsur politik kelas, berkembang menjadi fenomena sosial yang lebih luas yang melampaui batas-batas gerakan perkotaan dan fondasi berbasis kelasnya. Pemberontakan tahun 2013 bulan Juni di Turki berakar pada perjuangan perkotaan jangka panjang melawan rencana kota untuk mengubah Taksim Square di Istanbul. Kemudian berlanjut kepada bab yang ketiga. Pada bab ini pembahasan dibuka dengan perkataan dari penulis itu sendiri yang mengatakan bahwasanya pada Juni 2013 Brazil bergabung dengan kelompok negara di mana pemberontakan rakyat besar-besaran melanda negara itu dari utara ke selatan. Kinerja ekonominya yang baik selama dekade sebelumnya membuat banyak analisis kemudian bertanya-tanya dari mana semua ketidakpuasan itu tiba-tiba datang. Ketika sebagian besar dunia dilanda krisis keuangan internasional, ekonomi Brazil justru malah tumbuh. Upah minimum kemudian semakin meningkat dan juga program sosial distributif berkontribusi untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan. Jelas beberapa hal yang tersebutkan tadi kemudian membuat banyak orang di sebagian dunia kemudian terkejut akan hal itu.
Nah, di negara di mana skandal korupsi yang dipublikasikan secara besar-besaran seperti peristiwa Mensa Law pada tahun 2005 tersebut gagal menarik gelombang kemarahan rakyat yang besar. Kenaikan tarif transportasi umum sebesar 0,20 dolar hampir tidak memenuhi syarat sebagai kemungkinan pemicu protes skala besar. 6 Juni mobilisasi Movimento Passe Livre atau MPL atau yang disebut Gerakan Tarif Gratis mengumpulkan sekitar 2.000 orang di Sao Paulo dengan cepat berubah menjadi pemberontakan sosial besar-besaran, membawa lebih dari 1 juta orang turun ke jalan di Brazil pada tanggal 20 Juni. Kemudian bab yang keempat, di mana pembahasan berlanjut ke bab yang keempat. Sebelum mulai membahas secara rinci bab yang keempat ini, penulis kemudian mencoba untuk terlebih dahulu menjelaskan mengenai bab ini. Menurutnya, bab ini membahas politik kontroversial di saat krisis, namun memiliki kekhususan berurusan dengan reaksi kolektif untuk kemajuan proyek sosialis yang berkembang selama apa yang disebut era neoliberal di Amerika Latin, sedangkan fokus di bab-bab lain sebagian besar pada perilaku protes terhadap fitur neoliberalisme akhir. Menurut penuturan dari penulis mengenai bab ini, yaitu bab ini tidak mencakup semua aspek yang relevan dengan siklus protes yang dipertimbangkan. Isu-isu sentral seperti peran kolektif, penggunaan media sosial, atau peran orang luar dan aktor internasional hanya disebutkan secara sepintas dan jelas memainkan peran yang cukup penting untuk mendapatkan bagian individual dalam bab ini. Namun ia berusaha memberikan jawaban awal untuk memahami peristiwa-peristiwa kontroversial yang kompleks, sehingga menjadi batu loncatan untuk penelitian masa depan yang mengembangkan wawasan teoritis baru, preposi yang lebih jelas dapat diuji, dan juga perlakuan empiris yang lebih sistematis. Kemudian pada bab yang kelima ini kemudian diawali dengan pendapat penulis kembali dengan menyatakan kritik terhadap transisi menuju demokrasi di Afrika Selatan telah meredam. Kegagalan nyata Afrika Selatan pasca 1994, mulai dari dominasi satu partai, korupsi yang meluas, kekerasan endemik, dan kesenjangan kemiskinan ya semakin cenderung diremehkan. Narasi populer menyatakan bahwasanya Afrika Selatan sukses, meskipun tidak sempurna, tetapi contoh langka dari demokrasi yang berfungsi di Afrika Sub-Sahara. Kemudian penulis melanjutkan mengenai argumennya, dijelaskan pada paragraf yang selanjutnya. Sini penulis kemudian menjelaskan bahwasanya bab ini mengacu kepada Komisi Varlam yang luas yang dibentuk oleh pemerintah Afrika untuk menetapkan fakta-fakta seputar pembantaian itu. Ini juga membuat banyak referensi ke buku yang ditulis bersama dan oleh akademisi Peter Alexander, yang didasarkan pada banyak wawancara dengan para penyintas pembantaian yang hadir sepanjang hari-hari karena kekerasan. Nah, kemudian lanjut di bab yang ke-6, diawali dengan lagi-lagi statement penulis yang menjadi awalan pada bab ini. Menurut penulis, bab ini menawarkan analisis perkembangan politik dan ekonomi yang mengarah pada protes Bulgaria tahun 2013 dan berbagai framing keluhan dan identitas yang diajukan oleh para pengunjuk rasa dan lawan mereka. Penulis menggabungkan catatan empiris yang cermat tentang protes tahun 2013 dengan upaya untuk membawa kembali kapitalisme dan ekonomi politik ke dalam studi gerakan sosial. Kemudian protes musim dingin 2013 di Bulgaria merupakan protes dari rakyat. Mereka yang dibakar sementara para mantan elit bermain api selama masa transisi. Bingkai diagnostik paling populer yang muncul dari pengkodean teks yang kemudian dihasilkan oleh pengunjuk rasa adalah monopoli, korupsi, aturan minoritas, di mana pengunjuk rasa memenuhi syarat sebagai minoritas, baik etnis minoritas maupun elit keuangan. Lanjut kepada bab yang ke-7, di mana bab yang ke-7 ini penulis mengawali kembali dengan sebuah penjelasan, yaitu bab ini menganalisis basis sosial dan format organisasi mobilisasi, mengeksplorasi secara rinci hubungan dengan lingkungan budaya lokal serta kerangka yang digunakan. Bab ini kemudian membahas sejauh mana restrukturisasi neoliberal negara di satu sisi memiskinkan penduduk. Pemberontakan sosial pada Februari 2014 dikatakan telah menandai titik balik dalam sejarah Bosnia Herzegovina. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya konflik 92-95, orang-orang turun ke jalan dalam jumlah besar, menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan elit politik yang dianggap tidak bertanggung jawab.
menentang privatisasi pabrik mereka dengan meratapi memburuknya kondisi kehidupan mereka. Kerusuhan menyebar hampir di seluruh negeri, sementara gambar bangunan yang terbakar menjadi berita utama internasional, dan analisis media bergegas mendefinisikan pergolakan sosial sebagai hal yang tidak terduga. Analisis mendalam tentang peristiwa protes dan dinamikanya mengungkapkan bahwasanya pemberontakan di pinggiran Eropa tidak jauh dari tak terduga. Terinspirasi oleh gelombang protes anti penghematan yang berlangsung pada tahun 2011, pemberontakan sosial tahun 2014 ini merupakan puncak dari siklus pertentangan yang dimulai pada tahun 2013 dengan mobilisasi untuk hak-hak sipil. Kemudian kita telah masuk kepada bab yang terakhir, di mana bab 8, yaitu bab ini menyelidiki tentang penyebab dan akibat dari gerakan Euromaidan Ukraina yang memaksa Presiden Viktor Yanukovych dari kekuasaan pada akhir Februari 2014 setelah beberapa bulan protes. Protes Euromaidan dimulai dari 21 November 2013 setelah jurnalis investigasi terkenal Ukraina Mustafa Naim berpesan di Facebook mendorong orang untuk berkumpul di lapangan kemerdekaan Kiev untuk memprotes keputusan Yanukovych untuk mengingkari komitmennya untuk mendatangi perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa menjadi sangat penting dalam mengorganisir protes awal pada Maidan pada akhir November, yang intinya terdiri dari penggunaan internet. Keserakahan Yanukovych menyebabkan dia bereksperimen dengan apa yang pada titik ini berakar, dan dari sudut pandang para pro-ide sistem yang berfungsi dengan baik. Akibatnya perpecahan elit muncul, dengan beberapa oligarki merasa bahwa tidak seperti pendahulunya, Yanukovych tidak dapat dipercaya untuk puas dengan apa yang menjadi miliknya. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan review saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.